Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 16 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berkat dari Memberi. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 9 ayat ke-6 sampai dengan ke-9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi dengan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah sikap dan kehidupan memberi menjadi sebuah gaya hidup dan nilai hidup yang kami semangati, yang kami imani, yang kami percayai dan kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita belajar bahwa sepanjang kehidupan manusia, sewaktu dia masih dalam kandungan sampai terlahir dan dalam usia tertentu, maka kehidupannya adalah kehidupan menerima. Jadi dari kandungan bayi kemudian terlahir sampai di usia tertentu, anak itu tidak bisa berbuat apapun untuk siapapun, tetapi dia hanya menerima tanpa bantuan dari pihak lain, tanpa pertolongan dari pihak lain. Yang namanya bayi itu akan meninggal. Dia tidak sanggup menelan sesuatu yang keras, maka dia perlu mendapatkan katakanlah semua suplai makanan dari ibunya sendiri, dari anggota keluarganya sendiri. Dan itu dipertimbangkan agar makanan yang diterima, air susu yang diterima adalah semua yang terbaik. Dia tidak bisa membela dirinya, bahkan dari gigitan nyamuk yang sangat sederhana saja, tangannya belum sanggup untuk menepuk dan membunuh nyamuk atau mengusirnya. Dia tidak sanggup membalikan badannya. Kalau dia mengeluarkan katakanlah kotoran dalam bentuk cairan ataupun dalam bentuk katakanlah yang padat yang keluar dari tubuhnya, dia pun tidak bisa membersihkannya. Dan kalau itu kemudian dibiarkan akan keluar, dan itu akan menjadi katakanlah bibit penyakit yang balik akan menyerang dirinya sendiri. Kita melihat bahwa seorang bayi itu sangat rentan di dalam kehidupannya, dan sepanjang kehidupannya adalah dia tidak sanggup untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain, tetapi justru menerima semua perhatian, menerima semua kasih, menerima makanan, menerima seluruh pengasuhan, dimandikan, dibersihkan, diberikan kehangatan dengan selimut, dilindungi dari berbagai macam bahaya. Itu yang disebut dengan bayi. Dan firman Tuhan katakan, menjadi orang percaya kita tidak bisa seperti bayi yang hanya bisa menerima perlakuan yang seperti yang dijelaskan tadi. Kita sudah menjadi orang percaya sekian lama, maka seyogianya kita menjadi orang dewasa, orang manusia baru yang punya sebuah kehidupan, tidak hanya menerima tetapi memberi. Dan kita melihat sesuai dengan tema yang kita pelajari saat ini, bagaimana berkat daripada memberi. Apa yang firman Tuhan katakan, camkanlah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini kebenaran firman Allah. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kita melihat di dalam dunia umum, saya melihat sebuah tayangan di media sosial tentang ada pernikahan dari dua keluarga yang menikahkan anaknya. Hampir tidak ada yang hadir dalam pernikahan tersebut. Ternyata setelah telusuri, mengapa demikian? Karena mereka dua keluarga yang menikah ini sama sekali hampir tidak pernah juga hadir. Kalau ada kemudian anggota keluarga di desa itu yang menikah, mereka pun tidak hadir. Akhirnya dibalas. Itu adalah hal yang sangat sederhana. Kita tahu dengan jelas, itu yang disebut apa yang kita tabur, itu apa yang kita tuai. Itu dalam ilustrasi sederhana. Tapi firman Tuhan pun berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tentu kita akan diberkati oleh Allah yang paling utama, berkat dari memberi. Suatu kita memberi manusia, memang tidak selalu manusia akan membalas, tetapi yang membalas itu firman Tuhan katakan, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga tidak ada yang namanya engkau dirugikan karena engkau memberi, engkau dimiskinkan karena engkau memberi. Tentu perlu dengan sikap bijaksana dan memberi dengan orang yang tepat. Lalu firman Tuhan katakan,
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati dan juga karena paksaan. Ada juga kita berpikir demikian. Mengapa saya memberi tapi sepertinya tidak diberkati? Jangan-jangan engkau memberi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberi karena paksaan. Dan engkau memberi karena tidak rela. Dan engkau memberi dengan sedih hati. Kalau kita memberi karena paksaan dengan terpaksa, kita memberi karena sedih hati, rasanya dirugikan, lalu kita memberi juga karena terpaksa atau karena dipaksa. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita kerjakan, petani mengolah tanah karena dengan sedih, dengan terpaksa, tidak dengan sukacita, itu bisa memberkati kita sendiri. Kita tahu dengan jelas, seorang ibu rumah tangga kalau lagi sedang masak, lalu hatinya kecewa, hatinya sedih, hatinya terpaksa, hatinya tidak rela, biasanya makanannya itu tidak enak. Sahabat seperjalanan boleh kemudian berbeda pendapat dengan pandangan saya seperti ini. Tapi itu adalah sebuah percakapan yang sangat umum terjadi. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau dengan rela, engkau dengan sukacita, engkau tidak dengan terpaksa, engkau memberi yang dikatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu berkecukupan di dalam segala hal, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi orang yang terbiasa memberi dalam bentuk apapun, karena kita lebih punya dari orang yang kita beri, Tuhan akan cukupkan segala kebutuhanmu, bahkan dilebihkan dalam berbagai kebajikan. Apa itu kebajikan? Kita menjadi orang yang punya kelebihan, tidak hanya berbicara tentang diberkati secara harta, tapi diberkati hati kita. Hati kita menjadi hati yang semakin bajik, semakin bijak, semakin penuh kasih, semakin bijaksana, semakin penuh dengan belas kasihan. Hati-hati seperti demikianlah yang Tuhan akan titipkan berbagai macam berkat anugerah ke dalam setiap kehidupan orang yang punya hati yang seperti demikian. Hati yang rela, hati yang sukacita, hati yang tidak terpaksa melakukan sebuah kebenaran. Apa yang kita beri, bisa finansial, bisa makanan, bisa pakaian, bisa rasa aman, bisa perlindungan, bisa rumah yang terbuka kepada orang yang membutuhkan. Sahabat seperjalanan, apapun yang kita miliki, kalau kita meyakini itu semua berasal dari Allah. Bukankah kita harus mengimani sebuah kalimat, semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia? Kalau semuanya dari Dia, dan kalau semuanya itu karena oleh Dia, maka harus dikembalikan kepada Dia. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah perintah Tuhan untuk bisa berbagi, memberi, untuk bisa kemudian menabur. Dan apa yang kita keluarkan, yang kita tabur, yang kita beri, itu akan kemudian balik memberkati kita sendiri. Sahabat seperjalanan, ini adalah perintah dan janji firman Tuhan. Dan hal yang dijelaskan tadi, itu pun dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak hanya memberikan apa yang kita cukupkan, tapi memberikan nyawanya, memberikan dirinya. Yang tidak akan dimintakan kita supaya kita disalibkan seperti Kristus, tetapi kita melakukan kebaikan-kebaikan, tindakan-tindakan kasih sesuai dengan kemampuan kita. Bukan memberi sesuatu yang tidak kita punya. Maka Tuhan akan memberkati orang yang punya hati, yang terbiasa memberi. Sehingga tema yang kita pelajari saat ini adalah berkat dari memberi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berkat dari memberi. Amin.